Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua. 10 faktor teratas yang dapat menghambat nilai koin Pi Network jikalau Pi Network tak kunjung open mainnet. Oke teman-teman, di sini kita langsung bahas aja ya. Pi Network, sebuah proyek cryptocurrency terdesentralisasi, telah mendapatkan perhatian yang signifikan dan mengumpulkan komunitas yang besar yang ingin melihat nilai potensinya tumbuh setelah peluncuran mainnet. Namun, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi nilai yang diharapkan dari koin jaringan Pi di bursa terpusat. Oke guys, di sini ada 10 faktor ya teman-teman ya, yang bisa menghambat nilai koin Pi jika tak kunjung open mainnet guys. Karena yang diharapkan pada teman-teman pioner ini adalah segera open mainnet. Oke, kita langsung aja bro. Di sini yang pertama adalah distribusi dan sirkulasi token. Jumlah token yang beredar memainkan peran penting dalam menentukan nilai cryptocurrency. Jika koin jaringan Pi mengalami kelebihan pasokan atau sejumlah besar token dibuang ke pasar, hal itu dapat menyebabkan depresiasi nilai sehingga koin sulit untuk mencapai nilai antisipasi komunitas pada centralized exchange. Sehingga koin sulit untuk mencapai nilai antisipasi komunitas pada centralized exchange. Kemudian yang kedua di sini adalah persepsi pasar. Sentimen investor dan persepsi pasar memainkan peran penting dalam menentukan nilai cryptocurrency. Jika komunitas kripto yang lebih luas kurang percaya diri pada proyek jaringan Pi atau menganggapnya sebagai kekurangan fitur inovatif, hal itu dapat berdampak negatif terhadap nilai koin. Kemudian yang ketiga di sini adalah utilitas dan adopsi. Agar cryptocurrency berkembang, itu harus memiliki utilitas dunia nyata dan menyaksikan adopsi yang meluas. Jika jaringan Pi berjuang untuk mengamankan kemitraan, integrasi, atau kasus penggunaan, itu dapat menghalangi kemampuannya untuk menarik pengguna dan selanjutnya memengaruhi nilai koin. Nah, ini ya teman-teman. Di sini utilitas dan adopsi. Di sini ada statement ya teman-teman, agar cryptocurrency berkembang itu harus memiliki utilitas di dunia nyata. Nah, ini ya. Ini yang sedang dibangun oleh Pi Network ya guys ya. Kemudian menyaksikan adopsi yang luas. Oke, untuk menyaksikan adopsi yang luas, Pi sudah menggenapi itu semua ya teman-teman ya, karena komunitasnya sudah ada sekitar 45 juta user lebih. Kemudian di sini yang keempat adalah persaingan. Pasar cryptocurrency sangat kompetitif dengan banyak proyek bersaing untuk mendapatkan perhatian dan investasi. Jika Pi Network gagal membedakan dirinya atau menghadapi persaingan sengit dari proyek yang lebih mapan, hal itu dapat mempengaruhi nilai dan adopsi yang dirasakannya. Kemudian yang kelima di sini adalah tantangan regulasi. Ketidakpastian peraturan dan pembatasan yang diberlakukan oleh berbagai yurisdiksi dapat berdampak signifikan terhadap kinerja pasar mata uang kripto. Kemampuan jaringan Pi untuk menavigasi dan mematuhi peraturan yang berkembang akan memainkan peran penting dalam menentukan kesuksesan dan nilainya di masa depan di centralized exchange. Kemudian di sini yang keenam adalah batasan teknis. Ketangguhan teknis dan skalabilitas infrastruktur blockchain jaringan Pi akan sangat penting untuk kelangsungan proyek jangka panjang. Keterbatasan teknis, kemudian kerentanan atau kemajuan pengembangan yang lambat dapat menyebabkan skeptisisme pasar dan akibatnya menghambat pertumbuhan nilai koin. Kemudian di sini yang ketujuh ada likuiditas. Nah, likuiditas ini juga sangat penting untuk suatu proyek kripto ya. Ketersediaan likuiditas pada platform centralized exchange sangat penting untuk stabilitas harga dan pertumbuhan mata uang kripto apapun. Likuiditas yang tidak mencukupi atau pasangan perdagangan yang terbatas dapat mengakibatkan volatilitas harga yang lebih tinggi dan menghambat kemampuan koin untuk mencapai nilai yang diharapkan.
Kemudian yang kedelapan di sini ada manipulasi pasar. Nah, ini biasanya kelakuannya para bandar-bandar ya. Pasar cryptocurrency rentan terhadap manipulasi, termasuk skema pump and dump atau manipulasi harga oleh individu atau entitas yang berpengaruh. Kegiatan semacam itu dapat berdampak buruk pada nilai koin jaringan Pi, terutama jika pasar tidak memiliki perlindungan yang memadai. Kemudian yang kesembilan di sini ada faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang lebih luas termasuk tren pasar global, tingkat inflasi dan peristiwa geopolitik dapat mempengaruhi nilai mata uang kripto. Jika iklim ekonomi secara keseluruhan tidak menguntungkan, itu bisa menciptakan lingkungan yang menantang bagi koin jaringan Pi untuk berkembang. Kemudian di sini yang terakhir, kurangnya dukungan pertukaran. Tidak adanya kolaborasi atau konsultasi antara bursa seperti Huobi dan tim Pi Network sebelum listing dapat menciptakan ketidakpastian dan berdampak pada kinerja koin. Tanpa koordinasi yang tepat, penyediaan likuiditas dan dukungan pasar dari bursa mencapai nilai yang diantisipasi pada centralized exchange mungkin terbukti sulit. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian proyek jaringan Pi menjanjikan dan menawarkan komunitas yang kuat. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor potensial yang dapat menghambat nilai koin di centralized exchange setelah peluncuran mainnet. Kemudian adopsi terbatas, tantangan peraturan, kurangnya utilitas dunia nyata, persaingan, masalah likuiditas, distribusi token, ketersediaan pertukaran, kemudian integrasi DeFi, masalah keamanan, dan kurangnya komunikasi transparan adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai antisipasi koin jaringan Pi pada terpusat pertukaran. Investor dan anggota komunitas harus tetap waspada dan memantau dengan cermat faktor-faktor ini untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang investasi mereka di jaringan Pi. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.